Izin 4 perusahaan penambang nikel di Raja Ampat dicabut, PT GAK Nikel tetap dibiarkan beroperasi. Bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang temannya. Kalah telak dari Jepang, timnas Garuda berbenah menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai aksi koboi jalanan yang menodongkan diduga senjata api di Jalan Tol Cipularang, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat yang viral di media sosial. Usai viral, pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. 1 korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terima disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Dalam pemeriksaan. Salah satu staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilannya yang berujung pada pencekalan berpergian ke luar negeri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Mas, tapi soal tektokan dengan Mas Nadiem nggak sih sebenarnya ini kan kalau tidak salah. Tektokan apa? Tektokan dengan Mas Nadiem ini kan Mbak Fiona dan Mas Nadiem kayak dekat enggak? Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan ke satu gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman. Terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini, ya. Oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal, ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini,
penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim angkat bicara terkait dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya 3 staf khusus Nadiem Makarim dicekal berpergian ke luar negeri karena mangkir saat dipanggil penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbud Ristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Salah satu staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung dan akan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan berpergian ke luar negeri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa mantan Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Nah, pemirsa, hari ini rencananya pemeriksaan mantan staf sus Nadiem Makarim atas nama Juristan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbud Ristek periode 2019-2022. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Ismalia yang ada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Ismalia, apakah pemeriksaan sudah dilakukan dan apa hasilnya? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Memang benar sekali, hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang bernama Juristan. Namun Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih belum melihat kedatangan dari saksi yang akan diperiksa yang bernama Juristan. Dan sebagai informasi juga, jika menurut jadwal atau sesuai dengan jadwal, hari ini Kejagung memang akan memeriksa seorang saksi bernama Juristan yang merupakan mantan staf khusus dari Nadiem Makarim, dan besok Kamis pada 12 Juni 2025 juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Nadiem Makarim yang bernama Ibrahim Arif. Dan sebagai informasi Zila dan juga pemirsa, pada Selasa 10 Juni 2025 ini juga Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus juga yang bernama Fiona Handayani, dan pemeriksaan berlangsung pada 12 jam lamanya. Dan setelah pemeriksaan ini juga kuasa hukum dari Fiona Handayani mengatakan bahwa sudah memberikan fakta yang ditanyakan oleh Kejagung. Namun pemeriksaan masih akan terus berlanjut dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 13 Juni 2025. Dan sebagai informasi Zila dan juga pemirsa, pada tahap pemeriksaan atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, ini Kejagung akan memanggil 28 saksi yang akan diperiksa, dan juga
pada akhir bulan lalu ini Kejagung telah melakukan penggeledahan terhadap 3 tempat berbeda yang merupakan kediaman dari para saksi yang dipanggil dan diperiksa. Dan dari ketiga penggeledahan tersebut Kejagung telah menemukan menemukan sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik, dan penemuan ini sudah dijadikan barang bukti terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Dan juga sebelumnya memang dari Kejagung ini sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini sejak bulan lalu. Dan memang untuk kasus dugaan ini bermula dari adanya dugaan tindakan kejahatan dengan cara meminta tim teknisi untuk mengkaji operasi sistem Chromebook, yang dimana Kejagung menilai bahwa ini tidak tepat karena pada 2019 ini juga telah dilakukan analisa terhadap operasi tersebut, dan ini dinilai tidak layak uji. Dan hampir sampai saat ini kami juga masih menunggu kedatangan dari saksi juristan. Kami masih terus memantau dan nanti kami akan melaporkan kembali kepada Zila dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Masih dalam pemeriksaan. Salah satu staf sus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari panggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Soal tektokan dengan Mas Nadiem nggak sih sebenarnya? Ini kan kalau tidak salah. Tektokan apa? Tektokan dengan Mas Nadiem ini kan Mbak Fiona dan Mas Nadiem kayak bertemu nggak? Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman. Penyidik terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan